Hercules Rosario Marshall, lebih dikenal dengan nama Hercules, adalah sosok yang memiliki perjalanan hidup yang penuh kontroversi. Lahir di Timor Portugis, sekarang Timor Leste, pada tahun 1960-an, kehidupan Hercules terjalin dengan kekacauan politik, peperangan, dan dunia kriminal. Pada masa kecilnya, di tengah ketegangan invasi Indonesia ke Timor Timur, Hercules menjadi yatim piatu setelah orang tuanya tewas dalam pemboman yang menghancurkan kota Ainaro. Sejak saat itu, hidupnya bergantung pada dunia militer. Ia bergabung dengan Tentara Indonesia sebagai kurir dalam program Tenaga Bantuan Operasi, TBO, dan mulai bekerja dengan pasukan Kopassus yang terkenal di Indonesia. Saat bertugas, ia mengalami luka berat, kehilangan mata kanan dan tangan kanannya akibat kecelakaan helikopter. Namun, ia selalu merasa berutang budi kepada Prabowo Subianto, yang saat itu adalah Panglima Satuan Komando Nanggala, karena telah memberinya dukungan moral dan material. Pindah ke Jakarta pada akhir tahun 1980-an, Hercules membentuk sebuah geng preman yang menjadi kekuatan besar di Tanah Abang. Di sana, ia menjalankan bisnis pemerasan dan bahkan menjadi mucikari. Melalui kerja keras dan relasi dengan aparat militer, dia berhasil menguasai dunia kriminal di Jakarta pada 1990-an. Geng Hercules tidak hanya menjalankan aktivitas ilegal, tetapi juga melakukan pemerasan politik untuk menyingkirkan lawan-lawannya, termasuk mereka yang pro kemerdekaan Timor Timur. Namun, kerajaan premannya runtuh pada akhir 1990-an. Ketika beberapa anggotanya menolak untuk berpartisipasi dalam demonstrasi pro-integrasi, gengnya kehilangan perlindungan militer. Ini menyebabkan terjadinya pertarungan brutal dengan geng Betawi dan Madura yang dipimpin oleh tokoh-tokoh berpengaruh, seperti Bang Ucu dan Abraham Lunggana. Meskipun begitu, Hercules tidak kehilangan segalanya. Ia membangun kembali reputasinya, kali ini lewat bisnis penagihan utang dan jaminan. Selain itu, ia juga terlibat dalam sektor pertanian dan perikanan. Di kalangan migran dari Indonesia Timur, Hercules menjadi sosok yang dihormati karena memberikan pekerjaan dan perlindungan. Meskipun kehilangan pengaruh di dunia bawah Tanah Abang, Hercules tetap menjalin hubungan dengan beberapa tokoh politik, termasuk Prabowo Subianto. Pada 2008, setelah Prabowo mendirikan Partai Gerindra, Hercules mendekati kembali sang jenderal dan mendirikan sebuah organisasi sosial, Gerakan Rakyat untuk Indonesia Baru, GRIP. Melalui organisasi ini, ia berusaha memobilisasi jaringan gangsternya untuk mendukung Prabowo di tingkat akar rumput. Hercules tidak hanya menjadi gangster yang menakutkan, tetapi juga seorang tokoh yang mampu bertahan hidup di dunia keras Jakarta, yang melibatkan politik, kekuasaan, dan dunia kriminal. Seiring berjalannya waktu, ia tetap menjaga eksistensinya di dunia media, sesekali muncul di layar kaca dan tabloid, menjadi sosok yang menarik perhatian publik. Demikianlah perjalanan hidup Rosario Hercules Marshall, yang dikenal sebagai gangster legendaris Jakarta, dengan segala kejatuhan dan kebangkitannya, serta peran besar yang ia mainkan dalam politik dan dunia kriminal Indonesia.